وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana yang terjadi di dunia Islam saat ini, saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza, khususnya di Gaza, mengalami penderitaan selama sekian tahun dan tidak ada habisnya, bahkan makin memburuk. Dan sejak serangan serangan Hamas terhadap Israel di 6 atau 7 Oktober 2023, maka Israel selalu memakai alasan itu, serangan Hamas itu, alasan itu untuk menyiksa dan menghancurkan tanah dan orang-orang Gaza, kaum muslimin. Dan dikatakan juga oleh beberapa dari para guru kita, para syekh kita, di antaranya Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah, yang kemarin ana ikut daurah beliau di Al-Barkah, bahwa kebanyakan dari rakyat Gaza pun sebenarnya tidak satu kata dengan Hamas ini. Dan beberapa hari belakangan dikabarkan bahwasanya Perdana Menteri Israel, yaitu Benjamin Netanyahu, semoga Allah Azza wa Jalla menghancurkan orang sepertinya dan para pendukungnya, itu akan melakukan genosid, yaitu penghabisan terhadap orang-orang Gaza. Sebagian dari orang Gaza sudah mulai berusaha untuk keluar. Para ikhwan sekalian rahimakumullah, seolah dunia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang sebagian dari kita itu hanya menyalahkan penguasa-penguasa Arab dan negara-negara Arab, terutama Saudi Arabia, dan seolah-olah negara Arab itu tidak melakukan apa-apa. Konferensi sudah diadakan, bahkan orang-orang Nasrani atau umumnya orang-orang kafir, terutama di Eropa, itu mereka betul-betul sudah mengultimatum Israel, negara Israel. Bahkan sampai level pertandingan sepak bola pun, seperti pekan lalu Italia versus negara Israel, banyak dari warga Italia mengecam Israel dan menjelekkan negara Israel. Artinya sampai orang-orang Nasrani, Katolik pun mereka membenci orang-orang Zionis Yahudi ini. Ajaibnya sebagian dari Nasrani Indonesia itu malah justru mereka menjadikan Yahudi itu bangsa pilihan dan mereka berhak untuk menduduki Gaza, mendukung Zionis dan seterusnya. Itu sebagian dari Nasrani Indonesia yang nggak tahu akalnya kemana. Tapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, dari semua orang mengutuk dan mengecam tindakan Netanyahu kepada orang
muslim di Gaza, PBB, Uni Eropa, negara-negara Arab, semua mendukung kemanusiaan, tapi seolah nggak ada tindakan sampai sekarang. Ada apa? Ini yang kita kalau dalam zikir pagi dalam zikir setelah salat bilang Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang mencegah jika Engkau memberi, tidak ada yang memberi jika Engkau mencegah. Berarti memang dari Allah Azza wa Jalla. Ketika semua dari umat bersatu untuk pro Palestina, pro Gaza, karena kemanusiaan atau karena keagamaan, semua bersatu. Hanya negara Israel saja yang sebenarnya nggak seberapa besar, tapi kok seperti tidak ada yang bisa menentang. Ya. Dan ini udah berlaku lama sebenarnya. Orang udah mulai sekarang banyak terbuka mata mereka akan Islam, akan penderitaan rakyat Gaza dan keberhakan mereka untuk tinggal minimal sebagai manusia. Tapi kenapa kok nggak ada yang bisa kemudian melancarkan serangan ke Israel dan seterusnya? Kenapa permasalahannya simpel ini seolah-olah kompleks sehingga tidak ada gerakan? Ini berarti memang Allah Ta'ala mencegah, bukan karena melindungi negara Israel, tapi istidraj buat mereka. Akan ada kemenangan insya Allah, cuman apa sebab kemenangan itu tertunda gitu loh. Penyebab utamanya adalah memang kaum muslimin ini gak satu kalimat. Yang kita bicara bukan tidak satu kalimat dalam tentang Gaza, kita semua satu kalimat. Tentang Gaza kita semua satu kalimat, yaitu pro kaum muslimin, semua dari kita. Bahkan orang sekuler muslim pun pro Gaza, pro kaum muslimin. Kalau mereka karena kemanusiaan. Tapi satu kalimat yang kita maksud adalah apa? Tauhidnya, sunnahnya. Maka bisa dikatakan kenapa kaum muslimin di Gaza sampai seperti ini? Bisa jadi salah kita, kaum muslimin. Ya, masih banyak melakukan kemunkaran, terikat dengan hal-hal yang merupakan propaganda Yahudi dari segi riba, dari segi entertainment, hiburan-hiburan dan seterusnya. Sehingga kekuatan hati kita untuk betul-betul menentang itu enggak seberapa. Enggak seberapa jemaah. Ya, maka perlu edukasi terhadap masyarakat. Kapan kemenangan mereka itu hadir? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Tapi tentu kita terus berdoa, jemaah. Dan kita enggak bisa turun ke jalan orasi di sana sini. Yang sekarang banyak orasi tentang Palestina itu tunggangan-tunggangan yang ujung-ujungnya anti pemerintah Indonesia. Ujungnya begitu. Ya, tadinya atas nama tentang Palestina, kita bantu orang Gaza. Tapi lama-lama apa? Ujung-ujungnya anti pemerintah Indonesia. Karena merasa pemerintah Indonesia enggak berbuat apa-apa, gitu. Jadi penunggangan saja kadang-kadang tema ini untuk sebagian dari pihak-pihak pergerakan. Ya, seperti itu jemaah. Baik, kita lanjut insyaallah kita lanjut kajian Riyadhus Shalihin biidznillah taala di hadis kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala Imam Nawawi radhiyallahu anhu di hadis kedua, an Ummul Mukminin Ummi Abdillah an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, yaghzu jaysun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kelak ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi ini bukan pasukan Abraha yang ketika itu di tahun gajah, bukan. Ini beda lagi. Kelak suatu saat mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ard. Ketika mereka sudah ada di Baida, di suatu tempat lapang di suatu bagian bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Dijungkalkan, dibalikkan bumi itu, tanah itu, dan
semua dari awal sampai akhir itu dikubur. Yang namanya khasf itu dibenamkan, tanah di atas, orangnya di bawah kemudian. Qalat, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa tukhsafu bi awalihim wa akhirihim? Bagaimana kok semuanya itu dibenamkan, ditenggelamkan oleh tanah? Wa fihim aswaquhum, sementara di antara mereka itu ada orang-orang yang cuman sekadar bisnis aja. Wa man laisa minhum, dan orang-orang pebisnis ini yang cuman menjajakan dagangan itu bukan termasuk golongan tentara ini atau pasukan ini, bukan. Maka kata Nabi SAW, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Ya, mereka ini memang tidak punya maksud untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka hanya memprovide makanan, minuman, jualan, tetapi tetap mereka yukhsafun, mereka akan dibenamkan. Nanti yub'atsun, di hari kiamat mereka akan dibangkitkan ala niyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Ini hadis memiliki pelajaran yang sangat penting ya. Pertama tentang masalah Ka'bah, yang Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah ini. Tapi ada hadis juga menyebutkan bahwasanya kehormatan darah seorang muslim itu lebih tinggi daripada kehormatan Ka'bah itu sendiri. Jadi kalau Ka'bah misal dihancurkan, ada yang lebih buruk daripada itu, yaitu membunuh seorang muslim tanpa hak. Membunuh seorang muslim tanpa hak. Na'udzubillah min dzalik. Itu besar. Dan itu merupakan pertanyaan pertama di akhirat nanti berkaitan dengan hak manusia. Maka besar, berat dalam masalah pertumpahan darah itu berat. Termasuk demonstrasi, itu bahaya banget. Karena potensi adanya pertumpahan darah, walaupun bahkan tidak sampai kematian, tapi tertumpah darah itu karena luka dan semisalnya, itu berbahaya. Ya, berbahaya untuk akhirat ya. Ka'bah ini mulia ya, karena dia disebut Baitullah, yaitu rumah Allah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail. Sementara Al-Qawaid, yaitu pondasi-pondasinya sudah ada sejak mungkin zaman Nabi Adam atau mungkin sebelumnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat pondasi Baitullah Ka'bah, dan mereka berdua berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan rumah Allah Ta'ala ini, yaitu Ka'bah, Abraha ini pengen menghancurkannya karena apa? Karena hasad. Karena Ka'bah itu banyak yang mengunjunginya. Sementara gereja yang dibuat oleh Abraha itu kalah populer. Ya. Maka sudah hasad, kemudian ada seorang Arab suatu ketika malam hari mengotori bagian atau tembok gerejanya Abraha yang besar ini, dikotori dengan kotorannya itu tinja. Maka makin marahlah Abraha. Akhirnya dicanangkan program destruktif untuk Ka'bah. Dibuat sampai membawa al-fil, gajah. Dan gajah itu di tanah Arab tadi nggak ada artinya senjata atau kendaraan yang dipakai oleh Abraha ini sangat mewah, tidak tertandingi ketika itu, tidak tertandingi. Berawal dari apa ini? Dari kecemburuan.
Karena follower untuk Ka'bah jauh lebih banyak dibandingkan follower untuk gereja yang dibuatnya sendiri, dan dia pengen menyaingi itu tapi nggak bisa. Nah, di sini juga ada pelajaran. Manusia juga begitu. Dia bisa cemburu bukan karena kecemburuan agama yang baik, tetapi cemburu karena keduniaan di hatinya. Benci pada suatu fulan atau seseorang fulan karena followernya lebih banyak, ya, karena pengikutnya lebih banyak. Itu bisa. Dan kadang orang yang hasad itu mengucapkan atau melakukan sesuatu yang kalau dipikir panjang sia-sia, ngapain? Tidak Allah berkati, hanya mengeluarkan energi, tenaga, pikiran, keringat untuk suatu hal yang remeh, sia-sia, dan dia nggak dapat apa-apa kecuali kehancuran. Seperti Abraha ini, bahkan legendanya adalah dia yang dihancurkan dan pasukannya, sampai menjadi ayat atau surat, yaitu Al-Fil, dan disebutkan kronologi ringkasnya oleh Allah Ta'ala bagaimana, ya, Allah Ta'ala menjaga Ka'bah. Dan orang-orang ini yaghzu jaysun al-Ka'bah, yang kata Nabi SAW, ada orang nanti kelak pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ard, ketika mereka sudah sampai di suatu baida. Apa itu baida? Baida itu tanah, medan lapang, ya. Fa idza kanu baida medan lapang. Ard wasi'ah muttasi'ah, yaitu bagian bumi yang luas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membenamkan mereka min awalihim ila akhirihim, dari awal pasukan sampai endingnya, sampai akhir pasukan semuanya. Bahkan orang-orang yang hanya menjajakan makan untuk mereka, membuatkan makan untuk mereka, pedagang atau misalnya, itu juga ambles kena. Karena para ulama ini menunjukkan bahwasannya kumpulan pasukan ini azim, sangat banyak, besar kuantitasnya. Karena sampai ada aswaq, yaitu pasar-pasar. Jadi banyak orang-orang yang bukan berkepentingan ikutan menghancurkan Ka'bah, tapi untuk mencari duit di situ dengan memprovide dagangan, menjajakan dagangan-dagangan. Wallahu alam, nanti sebesar apa, seperti apa. Tapi pasukan yang ini bakal gagal karena apa? Karena Allah Ta'ala tenggelamkan mereka duluan. Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, karena di pikirannya adalah, ya Rasulullah, itu kan di antara mereka ada yang bukan pasukan, hanya orang yang berniat berjual beli aja. Masa mereka juga kena juga gitu? Maka kata Nabi, tetap yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa aswaqihim, dalam redaksi lain. Semua pasukan awal sampai akhir, bahkan pasar-pasarnya itu tetap ditenggelamkan. Namun yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihim. Nanti di hari akhir masing-masing itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi di dunia berserikat azab. Azabnya berserikat, di akhirat rincian amalan baru ditegakkan. Ada faedah besar di sini para ikhwah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqu, di surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hati-hati kalian terhadap suatu fitnah. Fitnah ini bisa musibah, ujian, keburukan. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang mana fitnah ini tidak menimpa hanya pada orang-orang zalim dari kalian saja, tapi apa? Tapi orang soleh juga bisa kena. Orang soleh juga bisa kena. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala maha keras azabnya, hukumannya. Dan di sini nanti fitnahnya, musibahnya itu
bukan hanya mengenai orang-orang zalim aja, tapi orang-orang yang saleh, adil, baik itu pun bisa kena. Oke, Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu ketika pernah ceramah di depan para sahabat dan tabi'in. Wahai kaum muslimin sekalian, sesungguhnya kalian menafsirkan ayat berikut dengan tafsiran yang tidak pada tempatnya, yaitu kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai kaum mukminin sekalian, wajib atas kalian untuk menjaga diri kalian. Wajib atas kalian untuk menjaga diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Orang-orang yang sesat itu tidak akan memberi madarat pada kalian jika kalian telah mendapatkan hidayah. Kalau kita udah ngaji sunnah, nggak apa-apa lah dia sesat, ini kita nggak bakal. Maka kata Abu Bakar, kalian banyak menafsirkan ayat ini tidak sesuai pada tempatnya. Jangan merasa aman, karena Nabi SAW juga pernah mengatakan, siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran kemudian tidak mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, maka dikhawatirkan akan menimpa, akan umum azabnya untuk semua. Bukan hanya orang yang pelaku kesesatan tersebut, tetapi orang saleh juga bisa kena. Ya. Jadi walaupun kalian dapat hidayah, tapi tidak pernah ada usaha ma'ruf nahi munkar di lingkungan kalian, tidak pernah mengingatkan siapapun, maka bisa jadi nanti akan ada musibah. Bisa jadi, walaupun tidak mesti, tapi bisa jadi ada musibah menimpa semua pihak, bukan hanya yang zalim saja, yang alim juga bisa kena. Ya. Nah, dia ini berkorelasi dengan hadis ini. Para pedagang ini mereka memang tidak berniat untuk berperang, untuk menghancurkan Ka'bah, tapi mereka tidak mencegah apapun. Mereka berjualan dan tidak menasihati apapun terhadap orang-orang yang mau melakukan kezaliman ini. Begitu. Maka berangkat dari ini, para ikhwah sekalian, para ulama juga mengatakan bahwa dalam acara munkar, acara buruk, acara maksiat dan semisalnya, kita tidak diperbolehkan untuk nimbrung walaupun sekadar hal-hal yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan kemungkaran itu. Anak kasih contoh. Gak jauh dari kita itu kan ada pesta tahunan sedekah bumi. Di mana, Pak? Gak jauh dari kita, gak jauh dari sini. Kita kalau misalnya mau ke Cilangkap misalnya, lewat mana, Pak? Gancing, ya kan? Ada pesta rakyat itu tahunan, tiap tahun udah jadi tradisi. Sebagai orang yang sudah Allah telah berikan hidayah, udah ngaji itu, maka nggak boleh kita itu untuk ikut perayaan itu, bahkan karena ini masalah kesyirikan ya, mainnya kesyirikan. Bahkan sampai kita hanya cuman untuk nyari diskon-diskon di situ, jangan. Kalau sekedar lewat, anak merasa nggak bisa lewat dah kayaknya. Orang ditutup semua dagangan dan apa, nggak bisa lewat sepertinya. Tapi semua orang di sana banyak pedagang banyak, malah lebih banyak pedagang mungkin daripada yang memang berpesta. Oke. Bisa nggak ini masuk dalam hadis serupa dengan hadis ini? Iya. Yang dilakukan intinya adalah kezaliman, kesyirikan. Kemudian pedagang-pedagang mereka oportunis. Mereka nggak ada niatan pengen ikutan dengan kesyirikan itu, nggak. Tapi karena event itu adalah event kesyirikan, seperti ini event keburukan di hadis yang disebutkan tadi. Lalu mereka berkecimpung hanya untuk nyari rezeki di situ.
Maka ada kekhawatiran kalau Allah azab itu bukan Allah azab, bukan Allah hukum, bukan cuman pelaku kesyirikan saja, tapi orang-orang yang bermuamalah dan bertransaksi di situ juga ikutan. Coba kiaskan dengan ini, pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, lalu warga-warga lokal oportunis untuk menjual barang-barang dan makanan-makanan supaya laku. Antum yang bukan pedagang, bukan orang yang berperang, karena ini banyak yang dagang di situ, antum ikutan untuk beli-beli di situ. Kira-kira kalau kena azab kena juga? Kena juga. Makanya nggak boleh kita untuk ikutan, bahkan sampai hanya untuk untuk berdagang, berjualan atau beli sesuatu di situ. Itu kan dekat sama Cilangkap. Karena waktu ditanya di Masjid Hijau beberapa tahun lalu, ketika emang ada pesta rakyat itu di situ, Ustaz, bagaimana kalau ana ditanya di kajian beli sesuatu dari pesta ganceng itu? Maka bilang jangan. Justru antum eksistensi antum di situ untuk membeli seolah-olah seolah-olah antum setuju dengan amaliyah mereka, perbuatan mereka, maka jangan. Walaupun pada asalnya bendanya sih halal, transaksinya sih sah, tapi di sini eksistensi antum di situ itu buruk, tidak baik. Apakah antum di situ bisa amar ma'ruf nahi munkar? Nggak bisa. Maka khalas, tinggal. Karena ini nggak seperti pasar kaget yang antum silahkan boleh beli sesuatu di situ, eksistensi antum di situ nggak masalah. Tapi ini ada semacam kesyirikan dan seolah-olah menjadi hujah bagi orang-orang bahwasanya lihat tuh, syiriknya nggak mau, duitnya mau, atau barangnya mau. Nauzubillah min dzalik. Ya jadi nggak usah. Ya, itu di antara contohnya. Jangan berserikat dengan mereka ketika mereka sedang atau di lingkungan mereka sedang terjadi kesyirikan atau kebid'ahan dan semisalnya. Ya begitu. Nah, ketika hukuman atau azab itu umum untuk semua masyarakat, yang soleh pun kena. Ya, yang soleh pun kena. Karena apa? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Tapi di pembahasan lain Syekh Utsaimin juga mengatakan bahwasanya kalaupun misalnya orang soleh ini terkena musibah juga, sebagaimana lingkungannya yang buruk kena musibah, selama orang soleh ini tetap soleh saat wafat, maka sebenarnya la yadur, tidak madaratnya apa-apa. Karena gini, ada sebagian orang memakai hadis tadi, yaitu siapa yang melihat kemungkaran terus enggak mengubahi dengan tangan maka bisa aja menimpa semuanya. Ada beberapa orang yang menjadikan hadis ini sebagai dalil dan hujjah mereka untuk apa? Untuk mencela pemerintah terang-terangan, misalnya penguasa dijelekin terang-terangan, presiden dijelekin terang-terangan, pejabat dijelekin terang-terangan, aib pejabat dibeberkan terang-terangan, ada dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Terus dibilang siapa yang diam dengan kejelekan penguasa maka siap nanti dia azab bersama penguasa. Itu nauzubillah min dzalik. Enggak gitu caranya. Seseorang itu ketika dia melakukan sesuatu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, di antara masalah menasihati penguasa muslim, itu ada sendiri hadisnya, ada sendiri peraturan dalam Islam. Maka justru itu yang dirahmati oleh Allah, karena sesuai dengan koridor syariah. Maka hadis yang tadi kita sebutkan itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk kita nahi munkar melebihi dari semestinya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Menasihati
empat mata kalau bahasa kita. Kalau nggak bisa, sabar dan berdoa. Sabar dan berdoa. Sabar itu perbuatan, doa itu amalan. Sama-sama amalan. Bahkan amalan sabar itu lebih keras kadang-kadang dibandingkan nahi munkar. Kadang-kadang amalan sabar itu lebih keras bagi orang dibandingkan amalan nahi munkar. Buktinya orang-orang yang nahi munkar serampangan, mereka nggak bisa bersabar. Ya, di antara bukti bahwasanya bersabar itu kadangkala lebih kuat, lebih keras, lebih besar dibandingkan nahi munkar. Ya, bersabar pada tempatnya. Maka di antara buktinya adalah orang yang nahi munkar secara sembarangan, itu pun mereka tidak bisa bersabar. Kemudian doa. Sekarang kalau orang yang misal nahi munkar terhadap penguasa muslim, tapi dengan cara orasi di khutbah Jumat, di majelis-majelis, di tulisan-tulisan disebarin ke grup-grup WhatsApp, menjelekkan menteri ini, menjelekkan presiden ini. Subhanallah. Izin lakukannya. Itu nahi munkar versinya seperti itu misalnya. Ya. Nah, apakah orang yang udah menjelek-jelekan presiden di sepertiga malam dia mendoakan kebaikan buat presiden, hidayah gitu? Enggak bakal. Enggak bakal. Berarti justru amalan doa ini tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang yang nahi munkar serampangan. Mungkin terlalu jauh kalau soal presiden. Antum enggak setuju sama Pak RT antum, enggak setuju sama keputusan Pak RT antum. Ya. Kalau kita ngomong ke warga kita jelekin Pak RT, kira-kira itu nahi munkar bukan? Bukan. Tapi kalau kita ngomong sama Pak RT langsung dan ngomongnya baik-baik, tidak di depan publik, Pak RT-nya mungkin misal beliau punya jabatan atau apa, itu jauh lebih baik, dan itulah nahi munkar yang sahih. Ya, bukan mentahrish dan memprovokasi warga RT dan menjelek-jelekan Pak RT. Itu bahkan skala kecil sekali itu RT. Padahal RT ini belum tentu disebut waliul amri kita. Tapi memang beliau bertanggung jawab dalam beberapa hal untuk kita. Itu skala kecil aja kayak gitu, apalagi yang secara lebih besar. Oke. Orang yang misal antum menjelekkan Pak RT, kira-kira pernah nggak antum doain Pak RT dengan sikap menjelekkan gitu? Antum bisa nggak ngedoain? Nggak bisa, karena bertabrakan. Ya. Maka ikhwas sekalian, alhamdulillah, masalah nahi munkar ini termasuk orang-orang yang di pasar itu, kalau mereka nggak bisa nahi munkar, mereka nggak usah di sana. Ya. Kalau kita nggak bisa nahi munkar di suatu perayaan yang buruk, yang bid'ah atau syirik, nggak usah ke situ. Selamatkan diri. Ya. Masalah juga kadang-kadang kalau saya nggak ikut nanti orang-orang ngejelekin saya dicap gini, saya dicap begitu. Ya memang ada seperti itu, terutama di kampung-kampung. Tapi lebih baik menyelamatkan diri dari murka Allah, yang insya Allah manusia pun akan melihat kita sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki bagaimana, daripada kita mentaati manusia dalam kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. Taib. Di hari akhir nanti yub'atsuna 'ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan sesuai niat mereka. Azim, besar. Semua manusia akan diketahui niatnya. Wa hussila ma fis sudur. Dikeluarkan apa-apa yang di hati-hati mereka.
Boleh jadi azab duniawinya sama kelihatannya, tapi karena niat orang ini beda-beda, maka disesuaikan semua nanti ganjarannya di hari akhir. Ini menunjukkan niat itu sangat penting. Gaib, niat itu gaib, bagi orang lain gaib. Niat kita bagi orang lain gaib. Niat orang lain bagi kita juga gaib. Seberapa kadarnya juga gaib, Allah yang tahu. Akan ada dan selalu ada waktunya kita itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla berupa amalan qalbu yang hanya Allah yang bisa menakar seberapa amalan ini. Kalau kita kisahkan amalan ini ke orang, orang salah paham karena susah, kompleks. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Nah itu perlu apa? Itu ada niat di hati. Masalah keluarga misalnya, coba Pak, semua dari kita pasti adalah suatu masalah di keluarga apapun itu yang cukup detail, kompleks. Kalau kita cerita ke orang yang dekat, orang terdekat aja di keluarga atau tetangga, kemungkinan nggak paham atau bisa aja salah paham karena mengukur masalah kita melalui lensa dia, nggak melalui kenyataan yang terjadi di atap rumah tangga kita. Apalagi orang-orang jauh, apalagi misal para hakim dan asisten mereka, dan mereka pun punya masalah sendiri di keluarga mereka, gitu kan? Jauh. Makanya para hakim di pengadilan, para hakim-hakim perdata ya, bukan hakim pidana, para hakim di pengadilan itu selalu memberikan klausul kepada para prinsipal, para pengacara, para saksi. Sebaiknya kami rekomendasikan urusan kalian itu diurus secara kekeluargaan saja, jangan ke kami. Itu hakim rata-rata bilang gitu. Karena apa? Karena hakim apa? Rata-rata bilang apa? Dari ini kejadian atau penyataan ini udah di beberapa pengadilan agama di beberapa kota Madya atau di beberapa kota. Karena kami tidak mungkin bisa berbuat adil, kata hakim gitu, dalam memutuskan kalian. Karena apa? Karena permasalahan keluarga misalnya itu kompleks. Itu kompleks. Detail. Yang lebih paham persis adalah orang yang mengalaminya langsung atau orang yang pernah mengalami seperti itu. Itu baru bisa paham. Ya mungkin secara global orang-orang bisa paham, tapi rinciannya itu banyak hal-hal kompleks. Hal-hal kompleks. Nah, ketika kita di keluarga pun nyari nafkah, bergaul masyarakat, mendidik anak, mendidik istri dan seterusnya, itu butuh niat. Boleh jadi keluarga A, keluarga B sama-sama punya anak dua, sama-sama hafizah misalnya, sama semua, banyak hal sama. Tapi ternyata rinciannya hanya Allah yang tahu. Boleh jadi keluarga A pahalanya jauh banget melampaui pahala B, padahal secara zahir dunia mereka itu orang-orang yang sama aja gitu. Anak-anaknya sama-sama bagus dah, globalnya begitu, tapi rincian niatnya Allah Ta'ala yang lebih tahu. Maka manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya, dan Allah yang paling tahu tentang niat seseorang. Tapi itu hadis yang kedua, jemaah sekalian rahimakumullah. Ada hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyatun wa idza istunfirtum fanfiru." Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, tetapi jihad dan niat yang ada. Wa idza istunfirtum fanfiru. Terjemahannya apa Pak Fakhruddin, Pak? Terjemahan yang itu, yang
hadis yang ketiga yang paling akhirnya, jika kalian diminta untuk jika kalian diminta untuk berangkat, maka pergilah, berangkatlah gitu ya. Taib. Nabi SAW di hadis ini meniadakan hijrah setelah Fathu Makkah. Artinya Makkah, setelah Fathu Makkah itu menjadi negara Islam, negara Muslim, dikuasai oleh kaum muslimin. Sebelumnya kan dikuasai oleh kaum musyrikin. Nabi berkata, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ya. Tapi kata sebagian ulama bahwasanya ini tidak berlaku umum untuk semua daerah, bukan. Melainkan untuk selain Mekah, hijrah masih berlaku. Hijrah masih berlaku di daerah selain Mekah. Kata Nabi SAW di hadis lain, atau dikatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Hijrah, syariat hijrah tidak terputus sampai terputusnya taubat. Artinya taubat kan masih mungkin. Sampai hari kiamat taubat itu dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti hijrah juga begitu. Karena orang tinggal di banyak tempat yang berbeda-beda. Wala tanqati'ut taubah hatta takhruja syams min maghribiha. Dan tidak terputus pintu taubat, tidak terputus posibilitas boleh taubat sampai sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya, dari barat. Baru taubat itu enggak diterima oleh Allah ketika itu. Taib. Berarti hijrah bisa di tempat selain Makkah. Ketika situasi udah enggak kondusif untuk antum berislam dan beramal saleh di tempat antum, maka disyariatkan, bahkan diwajibkan untuk hijrah ke tempat lain. Hijrah ke tempat lain yang membuat antum bisa untuk beramal saleh di situ. Kalau misalnya di tempat tersebut kemungkaran terlalu banyak dan antum khawatir keselamatan anak dan istri antum dari kemungkaran itu, maka bisa dikatakan wajib atau dianjurkan untuk pergi dan hijrah, cari tempat yang membuat anak dan istri antum selamat. Begitu. Dan ketika tempat itu semuanya orang-orang kafir, non-muslim, dan mereka membuat ibadah antum tidak nyaman, mereka meneror antum, maka wajib hijrah. Tapi ketika misal mereka tidak apapun antum tidak bisa beribadah secara zahir nyata dengan baik, maka dianjurkan tetap hijrah, tapi tidak diwajibkan. Ada di Indonesia ini jemaah yang daerah-daerah yang aslinya provinsi itu atau kabupaten itu atau daerah itu semua orang muslim, cuman ada desa yang khusus itu orang Nasrani semua, ada kayak gitu. Anda pernah melewati beberapa desa seperti itu cuma. Di antara yang Anda alami tentu antum lebih banyak pengalaman daripada Anda. Tapi Anda contohkan saja. Dulu tahun 2003, 2004, 2005 awal itu Anda dakwah karena diutus oleh pesantren, dakwah di kaki Gunung Merbabu. Ya, pesantren Al-Irsyad di kaki Gunung Merbabu. Terus Ana kan ada pilihan dakwah di mana aja. Ana minta dakwah di kaki gunung lebih atas lagi, kisaran 8 km atau lebih dari pesantren. Dan ketika itu nggak ada angkot, kita jalan kaki. Kadang Ana sendiri jalan kaki dan nyari omprengan truk atau pick up gitu kalau dapat ya. Kalau nggak dapat ya udah jalan. Di perjalanan itu kan ada satu desa itu isi Nasrani semua. Terus ngelihat kita atau anak kalau jalan sendiri kan cingkrangan, kelihatan masih muda gitu, terus kemudian muka santri gitu. Itu desa banyak anjingnya,
Makanya kalau anak pulang ke pesantren kan itu kan jalan siang, pulang kan sore menjelang maghrib, kadang-kadang maghrib pulang. Anak nggak mau lewat situ, anjingnya banyak. Itu satu desa Nasrani semua, gereja aja ada berapa gitu, desa padahal. Jadi di gunung, karena memang daerah itu kan termasuk kota Madiyah Salatiga ya, dan Salatiga itu banyak kristenisasinya, terutama di kaki gunung. Banyak Kristennya. Bahkan ketika ada dakwah di desa yang anak tuju di kaki gunung itu, desa Batur namanya, anak sendiri ngelihat biarawan atau biarawati itu door to door mereka ngasih makanan seperti mie dan juga amplop gitu. Itu anak lihat sendiri langsung waktu dakwah di sana. Nah, kalau misalnya kan aneh seorang muslim malah justru tinggal di desa yang isinya orang Nasrani semua, itu aneh. Kenapa enggak sama yang rata-rata orang muslim gitu loh. Gitu. Ya. Kadang-kala kita juga berpikir gini juga. Menyekolahkan anak di sekolah Nasrani karena kedisiplinannya. Betul, sebagian sekolah Nasrani malah lebih disiplin daripada sebagian sekolah Islam. Iya, memang iya benar. Ada beberapa sekolah Nasrani kalau dibuktikan memang lebih disiplin. Tapi orang tuanya nggak mikirin subhat. Ya, nah ini nggak boleh menyekolahkan anak di sekolah Nasrani misalnya. Nauzubillah min dzalik. Katakanlah memang jadi disiplin ya anak. Tapi subhat akidah yang nyampe di hatinya bisa nggak disembuhin sampai tua? Ayo, gitu kan? Kalau apa aja zaman sekarang, gitu. Ya. Taib. Juga ada desa di waktu tahun 2005-2006, tepatnya 2006 ketika itu anak pernah jalan di suatu desa daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Itu di Pontianak itu banyak sekali Cindo, Cina Indo. Disebutnya di sana bahasa Amoy namanya, orang-orang Amoy, Cina Indo. Waktu kita nih di Bekasi Jakarta, kita melihat orang Cina tuh, orang Cina Indo, Cindo, pasti orang kaya, kulitnya putih-putih, kemudian banyak duitnya, pinter bisnis, ribanya juga banyak ya. Nah, kalau antum pengen lihat orang Cindo yang miskin, antum pergi ke pedalaman Pontianak. Itu banyak miskin, sampai antum gak nyangka ada Cina miskin gitu. Nah itu di Pontianak ada. Ketika itu ya, sekarang anak gak tahu, belum pernah kesana lagi. Itu ada beberapa desa, tempat itu desa perkampungan yang full itu Cindo semua, dan full Cindo miskin semua, ada seperti itu. Ada pernah lewat, anjingnya buluk-buluk, terus bau miras, bau khamar, bau ini itu, ada bau babi dan misalnya ada kayak gitu. Sekarang apakah seorang muslim tega terhadap diri sendiri tinggal di perkampungan itu isinya itu semua kayak gitu? Dia ibadah sendiri gitu, nggak ada masjid gitu. Maka yang seperti ini, walaupun misal dia berislam dan orang-orang kafir ini mereka membiarkan dia Islam dan biarkan dia melakukan ibadah Islamnya secara terang-terangan, misal oke, dibiarin, tetap dianjurkan untuk hijrah, menghindari lingkungan orang-orang kafir. Begitu, berbaur dengan seorang orang muslim walaupun heterogen seperti Wahana. Di Wahana orang muslim semua aliran mungkin ada apa aja, dan bahkan gak mikirin aliran. Yang dipikirin semua orang di sini kan duit semua. Gimana caranya supaya bisa bayar cicilan rumah, di sini kan gitu. Yang penting muslim. Tapi coba kalau ada satu perumahan isinya orang kafir semua, dia sendirian muslim situ, apakah dia tega dengan keimanannya? Gitu. Maka hijrah itu tetap dianjurkan. Ya, itu bagi penduduk yang mukim di situ. Nah, bagi orang yang bukan penduduk, dia orang muslim yang mau pergi ke wilayah atau negeri kafir, ini juga suatu pembahasan. Apa hukumnya safar ke negeri kafir? Ini suatu pembahasan lagi. Dan itu beda-beda jawabannya. Maksudnya beda-beda tergantung dengan tujuannya apa, gitu. Tujuannya apa?
Kalau dinas baik pemerintah atau dinas pekerjaan, maka ya boleh-boleh aja, atau bahkan bisa menjadi wajib karena tugas. Selama tidak terjadi tidak tercelup dalam kemungkaran di sana. Selama tugas. Kalau itu tugas maka bisa menjadi wajib kadang-kadang. Kalau misalnya itu belajar di negeri kafir, maka dilihat. Kalau ilmu yang dipelajari tersebut tidak ada di negeri Islam atau di negeri kita, negeri kaum Indonesia, atau tidak sempurna di negeri kita, dan kita pengen mencapai kesempurnaan ilmu tersebut di negeri kafir, maka ini dibolehkan. Selama bukan ilmu mungkar ya. Kalau ilmunya ilmu tentang drum, nggak boleh. Ya. Ilmunya ilmu yang benar, ilmu sains misalnya, teknologi modern misalnya di Cina, maka boleh. Taib, kalau untuk misalnya mencari penghasilan, nafkah dan seterusnya, yang mana opsi di negeri Islam itu banyak masih. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Sebagian dari kita mengirim anak atau istri atau suami TKI di mana negeri kafir. Ya. Siapa yang bisa menjamin keselamatan dia dari syubhat? Ya, jadi TKI jadi apa? Jadi pembantu rumah tangga karena gaji gede. Gaji gede, tapi apakah selamat nanti dari pikiran-pikiran yang syirik atau dan seterusnya? Ini jadi pertimbangan harusnya. Ya, tapi kan TKI itu aset negara yang akan membantu ekonomi negara, itu urusan lain. Sekarang urusan pribadinya, dia bisa yakin nggak selamat? Penuntut ilmu syar'i yang belum mapan akidahnya aja, kata para ulama, diharamkan untuk visit atau berkunjung ke negeri kafir yang berpotensi dia akan terkena syubhat atau syahwat di sana. Apalagi kerja. Maka kalau bisa hindari itu. Ya begitu jemaah sekalian. Sampai ada beberapa pembahasan juga masalah, bahkan masalah yang bukan ke negeri kafir yang di mana di Eropa atau mana lah, yaitu misal ke Bali aja deh. Coba kita pikirin, Muslim, nyunah, udah ngaji, sholat berjamaah rajin, jenggotan, terus mengunjungi daerah yang notabene-nya di situ adalah daerah yang diagungkan oleh orang-orang di Bali. Itu agamanya apa ya Pak? Hindu atau Buddha Pak? Hindu. Dibuat candi apa gitu misalnya. Tapi kira-kira boleh apa enggak kita ngunjungin candi tertentu? Haram. Kecuali mungkin wartawan yang memang ditugaskan meliput ya, kalau itu beda lagi. Tapi ini haram. Haram. Terus kemudian menyerupai patung-patung di sana. Ada patungnya lagi kayak gini, dia ikut kayak gini. Haram. Subhanallah. Kenapa kok sampai haram, kok ketat banget? Iya ketat karena masalah ini masalah akidah. Dan ketika kita visit atau mengunjungi sesuatu, itu berarti kan kita ada pro dengan sesuatu itu, ada pengaminan terhadap sesuatu itu. Nggak boleh. Justru kan kita disyariatkan hijrah dari keburukan menuju keamanan, kenyamanan syariat Islam, iman. Ini justru kebalikan. Yang tadi udah bagus tempatnya, dia malah mengunjungi tempat-tempat yang di situ banyak syaitan. Nggak boleh lah, nggak boleh. Nabi SAW aja bilang, man ataka hinan aw arrafan fasalahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 lailah fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi kedukun kemudian nanya hal-hal yang spesialis kedukunannya dia itu, terus dibenerin, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Itu cuman datengin, nanya, gitu doang, itu 40 hari sholatnya nggak diterima. Padahal itu nggak ngunjungin tempat-tempat apa, enggak, ke rumah dukun aja nanya, bukan ke rumah dukun, bahkan dukunnya mampir, dukunnya yang datang. Terus nanya, bukan lagi gimana kabar doang, besok di mana ya, apa yang terjadi ya, kata dukun ini besok bakal terjadi gini-gini. Udah, itu udah terjadi, itu udah kita percaya sama dukun.
enggak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Ada yang lebih soft daripada itu. Dulu kita kalau baca majalah-majalah kayak majalah Hai, misalnya dulu majalah-majalah pokoknya majalah-majalah dulu kan ada horoskop, Libra Pisces, Sagittarius, apalah gitu, Pisces, Aries, apalah gitu ya, resi-resi bintang gitu. Kamu besok hari akan gini, dapat jodoh gini, bakal ada mantan kamu dan seterusnya lah gitulah. Padahal nggak pernah punya mantan gitu kan. Itu pun termasuk dalam ancaman. Padahal nggak ngunjungin tempat tertentu, nggak nanya ke siapa-siapa, tapi cuma baca doang, itu nggak diterima sholatnya 40 malam. Saking apa? Menjaga diri kita jangan sampai terjadi kesyirikan, tatoyur, khurafat, perdukunan, maksiat dan seterusnya, sampai zari'ah atau wasilah menuju ke sana itu ditutup dengan ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apalah lagi kalau misalnya kita malah justru ke sana, kita gini bareng, naudzubillah min dzalik. Begitu juga meditasi dan seterusnya sama orang-orang Buddha atau orang-orang itulah dan semisal itu, maka na'udzubillah tasabbu bil kufar, menyerupai orang-orang kafir dalam urusan-urusan seperti ini. Maka hal-hal ini sudah menjadi keharaman. Ya. Taib. Jadi tidak ada hijrah setelah Al-Fatah, Fatu Makkah. Namun yang ada hijrah, yang ada jihad dan niat kalau itu untuk di Makkah. Tapi di kita dimanapun selain Makkah, hijrah tetap disyariatkan. Dan niat harus ada, niat hijrah, yaitu niat mencari suaka atau niat mencari tempat yang membuat dia bisa beramal di situ, bukan tempat yang mengisolir amalan. Orang misalnya tahu di masjid, misalnya Masjid Muhsinin, wah ada kajian sunnah di situ, ikhwan-ikhwannya baik-baik, masya Allah. Atau mungkin di Aqobah banyak ikhwan sunnah di sana dan seterusnya, banyak ikhwan yang insya Allah mendukung keilmuan kita dan amal kita insyaallah. Maka hijrah ke tempat-tempat ini misalnya karena pengen beramal, bukan karena fanatisme atau apa. Maka ini semua termasuk ibadah. Insyaallah taala. Dan jika wa idza stunfirtum fanfiru, jika kalian diminta untuk berangkat, maka berangkatlah. Siapa yang minta untuk berangkat? Penguasa. Kalau penguasa menyuruh kita untuk berangkat berjihad, maka wajib bagi kita untuk berjihad. Jadi ada dua model penguasa itu. Penguasa yang membuka open recruitment, membuka perekrutan siapa yang mau ikut perang, maka ini silahkan. Siapa yang mau nanti dikualifikasikan. Dan seperti ini disyaratkan orang tuanya ridho atau enggak untuk dia berjihad. Adapun versi kedua, pemerintah menunjuk langsung fulan, kamu ikut, fulan ikut, maka ini tidak diharuskan adanya ridho orang tua. Itu bedanya coba. Ya, misalnya tentara kan udah aset negara nih untuk berperang, menjaga daerah, menjaga negara. Karena kalau itu udah bagian dari pemerintah bilang tentara bagian ini kalian menjaga perbatasan Malaysia. Orang tuanya mau ridho nggak ridho, itu tetap wajib untuk ikutan. Tapi kalau pemerintah open recruitment untuk pasukan perang, siapa yang pengen ikutan perang ayo sini, maka ini diharuskan dengan adanya ridho orang tua. Ya, jadi menggabungkan beberapa hadis Nabi SAW. Taib. Udah masuk syuruk belum kita? Sudah masuk syuruk. Taib, kita mungkin cukup sampai sini insyaallah. Insyaallah besok Jumat subuh kita akan lanjutkan dengan pembahasan lanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.